Ya, hari-hari ini kita tahu begitu banyak orang-orang yang sakit dan bahkan tidak sedikit daripada orang-orang yang kita kenal, sahabat atau bahkan anggota keluarga yang sudah terlebih dahulu dipanggil Tuhan. Benar nggak ya? Serem ya? Benar, hari-hari ini kita sangat memerlukan kabar baik dan kita percaya tentunya kabar baik hanya bisa didapatkan pada waktu kita mengenal secara pribadi Tuhan Yesus Kristus. Amin. Pemirsa sekalian, Anda menyaksikan Good News Program bersama dengan kami, saya Daniel Hendrata, ditemani oleh istri saya, Debbie Katarina. Senang sekali bisa berjumpa kembali dengan pemirsa setia dari Good News Program. Ya, satu topik yang sangat penting pada hari-hari ini dan akan kita angkat yakni Tuhanku penyembuhku. Kita akan berbicara menampilkan adanya kesembuhan. Dan tentunya sekali lagi kita berharap bahwa pada waktu misalnya Anda lagi tergolek secara lemah atau ada anggota keluarga yang sakit, pada waktu Anda mendengarkan bincang-bincang ini Anda akan dikuatkan ya. Betul sekali ya, biarlah Anda terinspirasi, imannya boleh tumbuh. Kalau Tuhan bisa menyembuhkan narasumber kita hari ini, Tuhan juga bisa menyembuhkan siapapun Anda yang saat ini sedang sakit. Tepat sekali, oleh karena itu jangan lupa untuk tentunya share kepada sahabat-sahabat Anda, khususnya mereka yang sedang sakit, dan juga tentunya subscribe sehingga ada video baru, nanti akan Anda mendapatkan notifnya terlebih dahulu. Kita akan menampilkan 3 orang narasumber. Satu, Edwindo, ini adalah putra dari Bapak Wiwi dan Ibu Betty. Nah, Edwindo ini pernah menderita sakit leukemia. Seperti apa kisahnya? Kita simak sama-sama cuplikan video klip yang berikut ini. Penyakit tidak mengenal status sosial, agama, ataupun usia kita. Setiap kita bisa saja terserang penyakit selama kita masih tinggal di tubuh yang fana ini. Pada episode Tuhanku Penyembuhku telah hadir keluarga dari Bapak Wijanto bersama istrinya Ibu Betty Ningsih dan putra bungsu mereka Edwindo. Keluarga ini akan menceritakan bagaimana di usia yang masih terbilang remaja, Edwindo mengalami sakit leukemia. Seperti tersambar petir di siang bolong, mereka tidak mengira penyakit yang selama ini diderita putra mereka ternyata penyakit yang berat. Lalu apakah mujizat Tuhan bekerja bagi keluarga ini? Apakah hanya kesembuhan yang Tuhan berikan untuk keluarga ini? Saksikan kesaksian yang luar biasa dan mengharukan ini hanya di Good News Program. Aku pada saat dari kecil sampai SMA itu aku kepahitan sama papa saya, benci sama papa saya. Good News Program membawa kabar baik buat Anda sekalian hari ini bahwa Tuhan kita masih menyembuhkan umatnya. Kalau Anda tergolek sakit, percaya dengan iman bahwa meskipun kelihatannya mustahil, Tuhan sanggup. Tuhanku penyembuhku. Langsung kita sapa narasumber kita. Shalom. Ada Satu Pak keluarga nih ya. Wiwi, ada Bu Betty dan ada Edwindo. Ya, puji Tuhan, senang sekali bisa berkenalan dengan keluarga Pak Wiwi nih ya. Apa kabarnya, semuanya sehat hari-hari ini? Ya, Puji Tuhan, sehat. Ya, Puji Tuhan. tentu ya kita selalu harus menjaga tentunya kesehatan pada hari-hari ini ya. Dan pada waktu rekaman Good News ini diambil pun kita semua tadi sudah tes antigen. Dan kemudian kita juga menggunakan protokol kesehatan yang sangat ketat. Ya, puji Tuhan. Nah, ini langsung aja kita mau menyapa dulu Edwindo ya. Edwindo yang disembuhkan oleh Tuhan dari leukemia. Bisa ceritakan nggak Edwindo, dari awal itu kira-kira apa yang terjadi dengan kamu dan kemudian supaya kita semua bisa belajar bersama-sama. Silakan. Jadi awal-awal pada saat sebelum tahu kalau penyakitnya leukemia itu jadinya aku panas, demam terus. Nah, pada saat panas demam saya juga berobat ke rumah sakit
kasih obat, sembuh. Sudah obatnya habis, panas lagi, demam lagi. Itu selama 1 bulan terjadi gitu terus. Jadi 1 bulan itu Terus- demamnya naik turun gitu ya? Iya, Oh, jadi 1 wow. bulan naik turun. Pas diberi obat sama dokter, demamnya turun. Tapi pada saat obatnya udah habis, waktunya sudah selesai, naik lagi. Oke, waktu itu tahun berapa dan Edwindo usianya berapa tahun? Itu tahun 2015, awal 2015, berarti ini kan 2021 ya. 17 pada 17 saat umur tahun. 17. Oke. Ya. Dan kemudian kok bisa sampai akhirnya dokter menemukan bahwa kamu terkena leukemia waktu itu, gimana ceritanya? Jadi sesudah 1 bulan pulang pergi ke rumah sakit terus, papa sama mama saya pikir ini mungkin gara-gara amandel, karena aku dari kecil sering kena penyakit amandel. Juga ke dokter THT, di sana juga diberitahu kalau potong aja amandelnya. Pada saat mau operasi amandel kan harus cek darah dulu. Ya. Pada saat dicek darah itu semua kondisi darah saya itu turun semua, dari darah merah, trombosit itu semuanya turun, kecuali darah putihnya naik, tapi naiknya nggak terlalu tinggi, masih kalau dibilang masih kadar-kadar normal gitu. Oke. Nah, sudah itu dipikirnya mungkin ini karena masih sakit biasa gitu. Nah, sudah dicek kayak gitu, diinapkan di rumah sakit, ditransfusi trombosit dan sel darah merah. Ya. Sudah dari transfusi, habis cek darah, darahnya tetap di bawah terus, di bawah rata-rata normal. Habis ditransfusi pun nggak membantu, nggak naik ya? Iya, nggak membantu. Oke, baru dokter merasa ada yang salah gitu? Iya, ada yang salah. Oke. Sudah itu dicek, mungkin kan DB, karena itu kriteria dari cek darah itu kriterianya mungkin bisa DB. Dicek darah tepinya juga bukan DB. Nah, sesudah itu barusan menjurus ke leukemia. Wow, oke. Ya, ini sekarang menuju kepada papa sama mama nih, ya Pak Wiwi dan Bu Betty ya. Nah, pada waktu tahu anaknya itu terkena leukemia nih gimana nih? Tentunya kanker darah ya, leukemia itu bukan sesuatu yang mudah nih ya. Untuk dicerna atau diterima gitu. Gimana nih? Sekalian silakan jabarkan nih. Waktu itu masih di Semarang ya. Kita belum tahu finalnya itu leukemia apa tidak. Cuma dokter internis waktu itu mengarahnya ke situ. Ya, kami sedang kebingungan waktu itu. Ya, kami belum ada keputusan sama sekali karena darah tepi yang diambil waktu itu tidak menunjukkan sama sekali. Cuma Edwin waktu itu pucat sekali, tidak nafsu makamnya, tidak enak, tidak ada sama sekali. Ya. Dan itu yang membuat kami menjadi sangat curiga. Ini mesti ada kelainan darah ini. Tapi saya belum diputuskan untuk leukemia waktu itu. Ya, nah setelah tahu perasaannya gimana nih? Biasanya mama ya yang paling banyak mengkhawatirkan gitu ya. Gimana nih Bu Betty? Ya, waktu itu kan di Semarang belum tahu. Lalu kita bawa ke Singapura. Di Singapura memang kita dites dulu, dicek dulu di bone marrow segala. Di Singapura setelah 1 minggu diberitahu kalau memang terkena leukemia. Nah, saat itu saya sebagai mama otomatis saya juga bingung ya. Saya bingung terus terang aja. Saya pingin menangis tapi tidak mungkin di depan anak saya. Ya toh, saya berpikir padahal kalau kanker darah merah kita hidup kan dari darah. Segala. Kalau kena kanker lalu gimana? Saya pikir kayak gitu dan saya dihantui dengan dengar-dengar dari orang lain kalau kemo itu memang sangat-sangat berat. Nah itu saya yang amat sangat
ini ya, susah. Memang saya sedih sekali saat itu. Saya bingung gimana saya seharusnya bagaimana itu, saya bingung terus terang aja. Saya bertanya, saya dalam hati juga bertanya, Tuhan mungkinkah anak saya kuat dengan menjalani kemo itu? Ya itu, saya memang bingung sekali saat itu. Ya. Oke. Ya. 17 tahun itu kan waktu kamu umur 17 tahun kan harusnya ini apa ya, seorang remaja yang prima banget gitu ya. Dan kemudian banyak sekali aktivitas kamu gitu ya. Boleh cerita nggak sedikit sebelum kamu terkena kanker itu aktivitas kamu apa aja nih sebagai anak muda nih? Kalau aktivitasku sebelum terkena kanker biasanya ikut ekstra futsal, di mana aku jadi tim inti di dalam ekstra itu. Selain itu bermain basket juga, ikut kelompok belajar juga seperti itu. Ya, jadi menyenangkan ya. Ya maksudnya seperti kebanyakan remaja-remaja ya. Lalu tiba-tiba kamu harus menjalani pengobatan nih ya ceritanya di Singapura. Itu dokter menyarankan apa? Disuruh kemoterapi ya? Sebenarnya ada pilihan antara mau kemoterapi di Indonesia boleh ataupun di Singapura. Cuman pada saat itu saya penyakitnya leukemia AML. Di Indonesia AML belum dapat disembuhkan. Wow. Jadi lebih baik di Singapura aja. Tapi dari dokter bisa memberi pilihan kepada orang tua saya mau di Singapura atau di Indonesia. Ya. Dan orang tua kamu memutuskan di Singapura. Di Singapura. Ya. Nah biasanya kalau ada orang sakit kanker atau sakit yang berat-berat itu ya, istilahnya kan berusaha untuk mengerti kejadian ini kok bisa sih kok sampai kena gitu loh. Kepikir nggak seperti ini? Kira-kira awal mulanya apa gitu loh? Kalau awal mulanya benar-benar kepikir sih, benar-benar. Sebenarnya semua awal mulanya semua ini aku sudah dapat jawaban pada saat di Semarang, pada saat masih belum ada pemberitahuan kalau ini penyakit leukemia. Jadi aku pada saat dari kecil sampai SMA itu aku kepahitan sama papa saya, benci sama papa saya. Jadi kan papa saya kalau dalam mengajar anak-anaknya tipenya masih tipe zaman dulu lah yang tegas. Habis itu kalau misalkan tidak bisa diberitahu dari omongan, main tangan. Main tangan tuh gimana maksudnya? Gini-gini atau? Oh, jadi main tangan tuh dipukul. Anaknya dipukul supaya ngerti lah. Ya. Berarti kamu yakin ya bahwa dalam kasus kamu ini bahwa salah satu penyebab daripada kanker ini adalah kepahitan itu? Iya, benar. Oke, jadi Tuhan sudah kasih tahu terlebih dahulu sebelum berangkat ke Singapura ya. Kalau ada kepahitan di dalam hati kamu karena papa sering mukul kamu. Kamu berapa bersaudara, Edwindo? Aku 4 bersaudara, saya paling kecil. Kamu paling kecil, tapi saudara-saudaramu yang lain juga mengalami didikan yang sama dari papa dong tentunya ya? Iya sama, mungkin karena aku yang paling nakal, jadi papa saya sering. Oke, makanya kamu lebih sering dipukul gitu ya? Iya. Oke, terus apakah Edwindo kemudian menceritakan secara terus terang kepada papa dan mama? Nggak ada rencana untuk menceritakannya, cuman pada saat itu Tuhan benar-benar udah ngomong ke diriku sendiri, membuka pikiran lah. Aku langsung diberitahu sama Tuhan, ini loh papamu sesungguhnya gitu. Papa pada saat itu benar-benar care, benar-benar mikirin kesehatanku, benar-benar dipikirin, benar-benar masalah kerjaan disingkirin dahulu sampai mikirin aku terlebih dahulu, dijenguk terus, seperti itu, benar-benar. Ya, maksud kamu pernah berpikir bahwa papa itu bukan papa kamu maksudnya? Pada saat pas dari kecil aku pernah kepikiran papaku tuh bukan papaku yang asli, ini cuman kayak ya cuman sebagai karakter aja untuk mendidik aku jadi besar kayak gitu aja, bukan papaku yang sesungguhnya. Maksudnya kamu merasa anak pungut gitu? Iya, seperti itu. Karena kamu banyak dipukul dibandingin saudara-saudara yang lain gitu?
Iya. Ya, kita cek dulu ya, ini kepada sumbernya ya. Ini Pak Wiwi sama Bu Betty gimana nih? Apakah benar ini anak kandung atau gimana nih? Ibunya dulu. Ya, anak kandung lah. Kalau Kandung ya. itu mungkin hanya karena dia sering dipukul itu jadi dia berpikir saya ini anak pungut, mungkin kayak gitu. Saya pun nggak tahu kalau dia ada kepahitan dengan papanya. Dia nggak pernah cerita. Waktu itu nggak pernah cerita sama sekali. Jadi waktu di Singapura ya, waktu itu ada persekutuan doa dengan SOS itu, lah dia baru terbuka. Saya kaget, saya nangis. Kenapa nggak mau cerita dulu? Baru sekarang ini cerita sampai kayak gini, kamu udah kayak gini, enggak, baru kamu mau cerita. Saya juga kayak gitu. Saya juga kaget sekali itu memang. Satu. Tapi ini anak Pak kandung. Ya. Anak kandung. Ya. Jadi ini memang asli ya. Ya, nah kalau asli. Kalau Pak Wiwi gimana Pak? Waktu Edwindo akhirnya bisa terbuka bahwa dia punya kepahitan terhadap Bapak karena sering dipukul masa kecilnya, itu pada saat itu apa yang Bapak rasakan? Ya, pertama-tama kan saya orangnya keras. Saya kepingin anak saya itu jadinya benar gitu. Saya ingin mendidik anak saya itu dari kecil, saya mau ajar sesuatu yang benar. Ya, ini memang anak yang sangat bandel buat saya. Ya toh, kalau saya suruh A, pasti yang dikerjakan bisa Z malah. Iya, gitu. Ya, saya suruh ke kiri dia ke kanan gitu ya. Ya, berlawanan arah. Contoh simpel aja. Ya. Pagi hari saya suruh minum air putih. Enggak, dia buka kulkas dan maminya memanjakan dia, kasih susu cupnya di sana gitu loh. Susu yang sudah ada susu kotak itu kemudian diminum. Saya sudah turut berakal minum air putih lebih dahulu sebelum minum apa-apa. Enggak, dia itu terus kayak gitu. Jadi A saya perintah, dia pasti melakukan Z. Akhirnya apa? Ya sering kali saya pukul. Dan saya tidak ada rasa dendam buat dia karena saya murni untuk mendidik dia untuk jadi baik. Itu saja itu prinsip saya. Tapi saya tidak tahu itu membekas di dalam dia. Tuh. Ini anak asli saya karena saya ya nungguin waktu lahir. Waktu lahiran bang saya yang ngater-ngaterin semuanya. Jadi mungkin perasaannya dia aja. Jadi ketika saya ada rekonsiliasi waktu itu, saya juga kaget. Ternyata saya juga kaget, ternyata anak saya punya kepahitan. Dan setelah itu ketika dia diminta untuk Pak Stefanus waktu itu yang ada membimbing kami di Singapura, adakan komsel bersama-sama dengan hamba-hamba Tuhan. Waktu itu ada training hamba-hamba Tuhan di sana. Bukan kebetulan, Tuhan rencanakan ada komsel di tempat apartemen kami ketika itu tidak sedang dirawat di rumah sakit, masih menjalani perawatan tapi boleh pulang di apartemen. Kemudian Pak Asti memberikan kesempatan untuk Edwin bicara. Dan ternyata dia benar-benar ada kepahitan dengan saya. Dan akhirnya kita terbuka dan ya apapun itu kan anak saya. Dan akhirnya saya merangkul dia merangkul saya dan terjadilah rekonsiliasi. Kita tetesan air mata waktu itu. Puji Tuhan. Ya, kita akan take a break dulu ya. Ya, pemirsa sekalian, kita memang tahu bahwa di dalam kehidupan itu ada banyak sekali hal-hal yang bisa saja terjadi. Iya. Terutama misalnya tadi apa yang diceritakan ya. Nah, dari sini kita tahu sebenarnya bahwa kadang-kadang kita bisa salah paham, salah merasa gitu ya. Atau mungkin bahkan juga ada orang tua yang memang juga sangat keras atau bahkan salah mendidik gitu ya. Nah, ini waktunya untuk kita mengintrospeksi ulang diri kita, memeriksa ulang. Bagaimana sih kondisi kita? Apakah kita terlalu keras? Apakah kita terlalu lembek gitu ya? Nah, apapun kondisi kita ataupun kondisi Anda, terutama Anda yang sedang sakit ya. Di layar televisi ada layar gadget Anda, ada nomor-nomor telepon yang bisa Anda hubungi. Anda bisa kirim WhatsApp kepada kami atau kirim email dan Anda bisa meminta bantuan doa.
yang kami akan lakukan adalah berdoa bagi Anda. Hari-hari ini saya tahu ada begitu banyak orang-orang yang minta permohonan doa kepada tim call center kami. Ada banyak hal yang memang tidak bisa kami lakukan. Tetapi kita percaya bahwa firman Tuhan mengatakan pada waktu kita sepakat 2-3 orang meminta kepada Tuhan, Tuhan berjanji bahwa Dia akan melakukan sesuatu buat kita. Amin, Ya, amin. jangan kemana-mana, nanti kita akan sambung kisah berikutnya daripada rekonsiliasi keluarga ini. Hanya di Good News program. 14 hari. Dokter ngomong, kalau ini sudah lewat ini, anakmu bisa sembuh. Kembali bersama dengan kami di Good News program. Kita tahu bahwa memang penyembuhan itu seringkali kita harapkan dari dokter, dari obat-obatan. Tetapi tahukah kita dan tidak tahukah Anda bahwa kita punya tabib di atas segala tabib, dokter di atas segala Amin. dokter. Namanya adalah Tuhan Yesus Kristus. Yes. Ya. Hari ini kita menampilkan ada satu keluarga, seorang anaknya terkena penyakit leukemia. Dan kemudian ternyata disadari ada satu penyebabnya. Kita tidak berkata bahwa semua kanker penyebabnya adalah kepahitan. Tetapi rupanya kali ini ada satu hal yang menarik, bahwa kepahitan, dendam terhadap orang tua adalah salah satu penyebab yang cukup fatal sehingga akhirnya leukemia ini terjadi. Kembali bersama dengan keluarga ini. Silakan. Ya, kita langsung tanya kepada Edwindo. Jadi malam itu ketika terjadi rekonsiliasi antara Edwindo dengan Papa, Ya. apa dampaknya buat kesehatan kamu? Dampaknya kalau dari kesehatanku, aku sih ngerasa lebih, kalau dalam hati lebih ringan ya, lebih enak dalam ngomong sama Papa. Tapi kalau dalam kesehatan penyembuhan, jadi lebih gampang menjalanin. Lebih gampang untuk jalani prosesnya. Ya, bisa cerita Oke. nggak kamu pada waktu kemoterapi itu perasaan kamu gimana gitu? Kalau perasaan pasti lelah, capek. Dimana aku juga pernah ngomong sama Mama. Aku pernah ngomong sama Mama kalau aku capek menjalani semua ini. Itu setelah berapa Kapan sesi? selesainya? Setelah berapa sesi kemoterapi? Waktu kamu bilang kamu capek? Itu pada saat kemo terakhir, sesudah kemo terakhir selesai, aku kena jamur paru-paru, penyakit jamur paru-paru. Pada saat itu kamu merasa capek ya, udah lelah gitu. Ya, sudah lelah, sudah capek pada saat momen-momen itu. Jadi pertama-tama memang ada rasa capek, tapi tetap semangatnya tetap benar-benar besar karena sudah rekonsiliasi sama Papa. Masalah sudah hilang, masalahku yang dari kecil sudah hilang. Jadi merasa melewati proses ini tuh rasanya tuh gampang, walaupun capek tapi rasanya gampang kayak gitu. Ya, nah Edwindo kan kamu tahu pasti ya, ada orang-orang yang terkena leukemia juga mereka nggak sembuh, tapi kemudian bahkan mereka lewat meninggal gitu ya. Nah menurut kamu apa yang menyebabkan kamu bisa bertahan sampai dengan hari ini? Menurut aku sih semua itu karena pertama ikutilah kata-kata dokter, pasti itu ya, diikutin kata-kata dokter, apa yang harus dilakukan, apa yang nggak boleh dilakukan, diikutin semua. Habis itu lakukan yang terbaik yang sebisa kita lakukan. Nah, cara kita menjaga diri kita, sama yang terakhir memang harus percaya sama Tuhan. Apapun yang diberikan pasti dapat dilewati. Apapun tujuannya, kita harus terima apa semuanya. Puji Tuhan. Mau nanya sama Mama ya, karena kan waktu itu Mama yang jaga mungkin ya. Jadi Bu Betty ketika
selesai kemo terakhir, lalu dokter menemukan ada jamur di paru-paru Edwindo dan dia kemudian bilang sama ibu bahwa saya sudah capek mah menghadapi semuanya ini. Waktu itu bagaimana perasaan ibu dan bagaimana caranya ibu memberikan dorongan kepada dia supaya tidak menyerah? Ya, waktu dia ngomong gitu, saya juga bingung saya. Terang aja saya bingung. Saat itu saya jaga sendirian. Dan waktu itu kan papanya batuk, jadi dia diusir sama ini perawatnya, disuruh pulang. Jadi saya jaga sendirian. Saat itu saya sendirian, Edwin berkata kayak gitu. Saya bingung, saya sedih sekali, saya sedih. Tapi saya memang tidak bisa menunjukkan kesedihan saya di depan Edwin. Saya ngomong, sudah Win, kamu berserah sama Tuhan. Pokoknya berdoa, berserah sama Tuhan. Apa yang Tuhan mau, pasti yang terbaik untuk kamu. Saya gitu. Setelah itu saya masuk kamar mandi, saya nangis di situ. Saya memang ngomong, Tuhan, gimana anakmu Edwin Tuhan, sampai dia lelah untuk menjalani untuk menjalani perawatan ini. Saya cuman gitu aja. Saya keluar tapi sudah saya hapus. Air mata saya bilang, kamu berdoa ya Nyung, berdoa aja. Pasti Tuhan kuatkan itu. Karena itu memang lama sekali, itu setengah bulan kalau tidak salah, 14 hari di rumah sakit terus itu. Selama ini kan tidak pernah sampai 14 hari. Untuk nyembuhin, untuk ngilangin jamur di paru-paru itu ya 14 hari. Iya, itu lama sekali. Ya, reaksi terburuk dari tubuhnya si Edwin ini pada waktu perawatan kemoterapi apa ini? Efek samping dari kemoterapi yang terburuk yang pernah dialami Edwin itu seperti apa? Ini karena imunnya turun, gampang kena ini ya, virus, kena bakteri. Nah, jadi darahnya turun terus, harus transfusi. Sampai dia transfusi itu alergi. Sampai sebegitunya. Wow. Jadi sampai dia alergi dengan darah merahnya itu. Nah, itu. Alerginya dalam bentuk apa, Bu? Apa gatal-gatal, sekujur tubuh atau apa? Dia ini keluar ruam-ruam gitu di mukanya. Ruam. Jadi iya, ruam. Jadi merah-merah itu ya di mukanya. Jadi kayak digigit nyamuk itu loh, itu bintol-bintol gitu. Iya. Dan itu saya ini lapor ke perawat. Dia ini perawat ngomong, aduh ini apa alergi dengan darah dengan transfusinya. Lalu dikasih kayak diberi kayak saringan apa saya nggak tahu itu. Ya itu. Habis itu enggak apa-apa lagi. Udah puji Tuhan nih. Mau nanya ke Pak Wiwi sekarang ya. Nah, Pak, waktu lagi dalam proses penyembuhan Edwin ini ketika mengalami perawatan seperti itu, apa yang membuat Bapak bisa tetap kuat? Karena pasti kan biaya juga nggak murah dan Bapak harus menyediakan semuanya itu, ya tekanan-tekanan pasti ada. Apa yang membuat Bapak tetap kuat untuk menjalani semua itu dan bisa memberikan semangat kepada Edwin untuk tidak menyerah? Secara manusia, saya memang berat untuk menghadapinya. Ya, kalau dua hal yang dihadapkan buat saya, satu tentang keuangan, ya, karena tidak sedikit yang harus saya keluarkan. Bahkan saya pernah berkata kepada kakak saya, kalau seandainya saya habis-habisan untuk uang saya untuk mengobatkan anak saya yang paling bungsu ini, tolong anak dua yang saya masih sekolah waktu itu, ya, yang satu sudah lulus, yang kakaknya dia masih dua yang belum lulus, satu arsitek, satu kedokteran, tolong dibiayai. Kalau untuk makan saya nggak usah dipikirkan lah. Tapi untuk anak saya yang dua, tolong biayai. Itu sampai saya berkata kepada kakak saya seperti itu. Secara yang kesehatan, saya harus bertarung dengan nyawa dari seorang anak saya. Jadi antara dua, nyawa dan keuangan, itu yang menjadi permasalahan. Ketika kami menghadapi masalah kemoterapi yang seperti itu, berat sekali. Saya katakan setiap kemo, imun pasti turun. Dan kalau dia jalan 5 meter saja sudah terngangah. Sampai keluar darah di gigi, trombosit 6, 7. Itu yang terjadi. Dan kemo yang keempat itu kemo yang paling parah. Karena dia ditekan
sistem imunnya selama 2 minggu. Dan itulah itulah infeksi yang paling kuat. Karena ketika imun itu habis, infeksi apa saja, virus apa saja bisa masuk. Wow. Dan kemo keempat itu dokter sudah ngomong, itu kemo terberat. Saya berpikirnya seperti ini, kemo kok terberat? Wong sudah pernah mengalami 1, 2, 3, kenapa berat? Ternyata ketika kemo keempat itu imun di bawah, ditekan sampai 2 minggu. Dan disitulah jamur masuk di dalam kehidupannya, ke parunya. Kalau itu sampai ke otak, hilang dia. Oh wow. Hilang dia. Tapi bersyukur sama Tuhan saya. Ya waktu itu bersyukur sama Tuhan, di counseling sama dokternya cepat sekali. So, kita tahu waktu kemo keempat itu efeknya luar biasa. Setiap 6 jam panas sampai 41, 39. Selimut 4, 5 tidak mempan buat dia. Sungguh-sungguh. Dan akhirnya 2 minggu, 14 hari, dokter ngomong, kalau ini sudah lewat ini, anakmu bisa sembuh. Tapi kalau tidak lewat, ya sudah lewat. Wow. Itu. Jadi berat sekali. Kemo keempat itu paling berat. Hidup atau matinya anak saya ditentukan oleh secara medis ya. Secara medis ditentukan di kemo keempat. Kalau secara rohani, Pak? Nah, secara rohani gini. Saya sebelum kami mengalami perawatan, kemo pertama kali, saya tidur di sebelah. Karena kami bukan orang yang punya sekali, enggak. Ada uang, ya toh, tapi tidak punya sekali. Kita pakai bangsal. 1 kamar 4-5 orang, kadang 5 orang, kadang 4 orang. Yang sebelah kosong, saya tidurkan di sebelah. Anak saya menjalani kemo pertama. Dan disitulah Tuhan memberkata kepada saya. Satu ayat yang saya ingin bacakan kepada saudara semuanya, itu di dalam 1 Korintus pasal 10 ayat yang ke-13. Ini ayat terngiang sekali di telinga saya. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa. Yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah itu setia. Dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Amin. Ini ayat yang kami pegang sejak awal. Saya pegang benar-benar. Tuhan, ini pencobaan datang. Dan ini membuat saya untuk semakin dekat dengan Engkau. Saya tidak mau melepaskan Engkau, Tuhan. Saya nyekut. Kalau orang Jawa ngomong, karena saya dari Semarang, aku mau gocean sama Tuhan. Aku mau gandolan sama Tuhan. Tak pegang erat. Karena Tuhan janji, Tuhan sediakan jalan keluar dan saya harus ikuti semuanya. Amin. Oke, proses apapun saya ikuti. Sampai segitu beratnya, saya sampai nangis lihat anak saya terakhir itu. Nangis saya. Melihat anak saya sampai dia kelelahan itu, benar kelelahan. Saya sampai nangis sekali. Tapi disitulah saya mendapatkan satu kekuatan yang besar. Bahwa pencobaan yang saya alami tidak melebihi kekuatan saya. Amin. Haleluya. Amin. Pasti memberi jalan keluar. Dan tinggal saya mau tidak ngikuti jalan keluarnya. Kalau saya mau mengikuti jalan keluar Tuhan, ya sampai saya akan itu keluar. Tapi kalau saya tidak mau mengikutinya, habis saya. Ya. Nah, luar Pak, biasa ya. mau tanya nih Pak, hari-hari ini kan banyak orang yang sakit ya. Maksudnya belum tentu leukemia atau jantung atau penyakit-penyakit yang modelnya tradisional gitulah. Kita bicara tentang COVID, masalah keluarga, keuangan yang berat-berat gitu ya. Nah, menurut Bapak nih ya, kan istilahnya orang sakit itu seperti bertarung nih Pak. Nah, pada waktu orang yang sakit itu pelakunya, tetapi juga keluarga ini yang memberikan support. Nah, nasihat masukan apa yang Bapak bisa berikan nih kepada orang-orang yang saat ini lagi menghadapi medan pertempuran seperti yang Bapak dan anak Bapak serta keluarga alami beberapa tahun yang silam ini? Oke, selama di dunia kita tidak bisa lepas dari ini semua. Ya, baik orang percaya maupun tidak, akhirnya pun kita harus menghadapinya. Tetapi yang satu perkara yang harus kita pegang, mari kita punya Tuhan. Tuhan yang berkuasa.
Amin. Tuhan yang hidup. Tuhan yang punya kehidupan buat manusia. Dan yakinlah, Tuhan tolong saudara dan saya. Amin. Ketika saya menghadapinya, saya hanya berpegang pada Yesus. Ya. Tuhan tolong, Tuhan tolong, Tuhan tolong, Tuhan tolong. Dan sesuai dengan petunjuk Tuhan, ikuti jalan Tuhan. Kalau salah satunya, ya ikuti prokesnya pemerintah. Ya toh, protokol kesehatannya ikuti. Nggak usah kita bermain-main memancing sesuatu yang walah aku beriman bukan ngawur. Beriman benar-benar kita punya hikmat. Ikuti. Ya, mari saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, kita punya Tuhan. Jangan pernah takut. Jangan pernah takut menurunkan imun kita. Betul. Kalau seandainya ada COVID yang seperti ini, kita nggak perlu takut. Kita menghadapi semuanya kok. Ya toh. Tapi yang penting sekarang, aku punya Tuhan yang hidup. Amin. Puji Tuhan. Itu yang kita harus. Itu yang penting ya. Itu yang harus kita pakai. Puji Tuhan. Ya. Nah Pak, saya mau tanya lagi nih Pak. Tentunya saya percaya bahwa Tuhan mencukupkan ya untuk semua biaya yang sangat besar. Boleh tahu nggak Pak, biayanya pengobatan ini berapa Pak? Kalau dihitung-hitung. Ya kalau total semuanya, ya saya mau buka 1,5 sampai 2 kira-kira. 2 miliar ya. Wow, besar sekali. Nah, jadi saya memang benar-benar berat. Kalau seandainya petinju, saya di ring tinju itu, saya sudah dipojok di sana dipukulin. Tapi luar biasa. Kalau memang itu Tuhan yang izinkan untuk sesuatu itu terjadi, Tuhan pulihkan. Tapi Tuhan mencukupkan ya Pak selama proses penyembuhan si Edwin ini. Ya. Berarti yang bertarung dua nih, satu anak Bapak yang di Medan Laga, Bapak juga kena pukul-pukul, duduk gitu berarti. Wow, sangat Pak. Karena ini proses buat saya juga. Jadi ini introspeksi buat saya. Seperti tadi Bapak katakan, Pak Daniel katakan, satu introspeksi. Saya mendidikannya bagaimana? Saya harus mengadakan pendekatan yang lebih baik. Itu satu. Yang kedua, saya orangnya terlalu khawatir. Dan ketiga, saya diajar Tuhan untuk menjadi berkat yang luar biasa. Di tengah-tengah penderitaan saya, pemberian yang terbaik buat saya kepada Tuhan, itulah ketika saya, kapan itu? Ketika saya dalam penderitaan, itulah saatnya saya bisa memberi yang terbaik. Apakah saya masih bisa memberi dalam keadaan tertekan? Dan ketika saya bisa memberi, itu pemberian terbaik. Dan itu Tuhan kasih yang terbaik buat kita. Ketika saya menghadapi ini, Pak Stefanus luar biasa. Dia mengajak saya, keluar tinggalkan anakmu. Ikuti saya, layani yang lain. Benar. Yang berat itu. Layani yang lain. Dahulukan yang lain. Dahulukan anakmu tinggal. Diajak saya dari pagi sampai malam. Dan itulah diajar saya. Mungkin saat itu saya butuh perhatian, tapi Tuhan ajar kepada saya untuk memperhatikan orang lain. Dan ketika kita memperhatikan orang lain, Tuhan perhatikan anak saya. Haleluya. Anak saya disembuhkan Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Mau bertanya kembali ke Edwin ya sekarang. Edwin, jadi setelah itu bagaimana akhirnya kamu bisa kembali kuat untuk berjuang melawan jamur di paru-paru kamu dan akhirnya kamu sembuh. Gimana? Jadi sesudah aku ngomong sama mama itu, aku juga berpikir ulang lagi. Kenapa sih aku memang kena penyakit ini? Tujuannya apa? Jadi yang aku dapat dari penyakit ini, masalah ini tuh dimana semua masalah yang kita hadapi itu mesti ada tujuannya. Of course. Dimana itu tujuannya untuk membenarkan kita, atau mengingatkan kita aja, atau membuka pengetahuan kita yang baru. Semuanya itu masih ada tujuan. Nah, sesudah aku dapat tujuan dari masalah aku terkena penyakit ini, dimana aku bisa rekonsiliasi sama Papa, bisa hubunganku sama Papa lebih baik lagi. Di situ aku punya semangat lagi untuk melewati semuanya ini. Karena memang selama kita bisa dapat tujuan
dari masalah yang kita hadapin itu, kita pasti bisa melewatinya. Ya, dan akhirnya kamu setelah 14 hari itu dinyatakan sembuh oleh dokter? Kalau dari dokternya memang belum sembuh total, cuman untuk daya tahannya udah kuat untuk bisa keluar dari rumah sakit. Cuman harus disuruh minum obat untuk bisa sembuh lagi dari jamur paru-paru. Ya, dan sekarang udah 6 tahun ya sejak kamu dinyatakan sembuh oleh dokter ya? Iya, sudah nyatakan. Kondisi kesehatan kamu hari-hari ini bagaimana? Apa? Kondisi kesehatan kamu hari-hari ini bagaimana? Kondisi saya ya baik, segar lah. Sekarang kadang-kadang olahraga sama papa mama, kadang-kadang sama papa juga olahraga bareng kayak gitu. Iya. Enggak lagi dipecutin sama papa ya udah ya. Sudah enggak. Puji Tuhan. Berarti sudah 6 tahun ya, sudah 6 tahun kamu bebas dari leukemia gitu ya? Iya, puji Tuhan, kemuliaan buat Tuhan Yesus. Puji Tuhan, ya, haleluya. Terima kasih, mantap. Kita akan take a break sejenak ya. Nah, pemirsa, sebelum kita take a break, ada doa yang sudah terjawab dari seorang pemirsa yang mengirimkan kesaksiannya. Shalom, puji Tuhan, pertolongan Tuhan selalu tepat waktu. Beberapa waktu yang lalu papa saya kena stroke ringan, tapi puji Tuhan sekarang sudah kembali ke rumah sambil menjalankan terapi dan sudah mulai bisa duduk dan berjalan sedikit. Nah, masih adakah di antara pemirsa sekalian yang memerlukan bantuan doa atau konseling? Anda bisa menghubungi kami di nomor yang tertera di layar kaca atau layar gadget Anda. Bisa juga lewat email ke doa@anugerah.net. Tim konseling dan doa kami siap sedia untuk berdoa buat Anda. Tetap stay tune bersama kami hanya di Good News Program. Bagaimana Anda menjaga dirimu hari-hari ini? Apakah sudah cukup? Bagaimana dengan kondisi imanmu? Apakah sudah cukup? Kalau belum, waktunya sekarang berharap kepada Tuhan Yesus Kristus. Tuhanku penyembuhku. Di Good News Program langsung kembali kita kepada narasumber kita. Ya, minta kepada Pak Wiwi, Bu Betty dan juga Edwindo untuk memberikan kata-kata dorongan nih ya buat pemirsa di rumah. Yang mana kita tahu masa seperti sekarang ini banyak orang sedang sakit dan keluarganya juga harus mendampingi mereka. Kalian sudah pernah melewati padang gurun yang seperti itu? Silakan memberikan kekuatan buat orang-orang yang lain. Mulai dari Pak Wiwi, silakan Pak. Terima kasih. Di tengah-tengah badai kehidupan yang menerpa, jangan pernah kita hilang dalam persekutuan kita, baik kepada saudara-saudara kita sekandung ataupun saudara-saudara seiman. Karena ketika itu kita akan menjadi kuat. Ya, di tengah-tengah percobaan kita akan dikuatkan mereka. Dan pemulihan pun akan terjadi ketika kita bersatu menjadi di dalam Tuhan. Dan satu lagi, di tengah-tengah badai kehidupan, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Amin. Tangannya selalu menopang kita. Tangannya selalu memegang kita. Bahkan dia katakan, dia pegang dengan tangan kanannya. Kekuatan ada pada kita. Jangan pernah takut. Ya, terus hiduplah di dalam Tuhan. Kita berkenan kepada Tuhan, Tuhan akan berkenan. Terima kasih Pak Tuhan Wiwi. menolong kita. Iya, puji Tuhan. Ya. Bagaimana dari Ibu Betty? Silakan. Di saat kita baik suka atau duka, terutama di duka, ya, di duka mungkin ini ada permasalahan, masalah apa saja, penyakit atau apa. Tetapi kita keluarga harus bersatu, bergandeng tangan. Kita harus taat dan kita berserah kepada Tuhan. Kita harus percaya bahwa Tuhan itulah penyembuh kita semuanya. Amin, amin. Tangannya
akan selalu menopang kita. Itu. Ya, terima kasih Ibu Betty. Bagaimana dengan Edwindo? Silakan memberikan kata-kata dorongan. Selama kita ada di dalam masalah, janganlah sampai kita jatuh dalam masalah itu. Tetaplah kuat, percaya pada Tuhan, dan juga carilah tujuan kenapa masalah itu terjadi pada kita. Selama kita dapat mencari tujuan itu, maka kita dapat melewati segala permasalahan yang ada. Oke, terima kasih. Ya, puji Tuhan. Puji Oke, Tuhan. terima kasih keluarga Pak Wiwi tentunya ya. Terima kasih, dan kita percaya bahwa Tuhan sudah pulihkan, Tuhan sudah sembuhkan, dan kami berdoa next Tuhan akan pakai keluarga kalian, dan tentunya khususnya untuk Edwindo untuk melakukan hal-hal perkara-perkara besar untuk kemuliaan Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Saya mau menyapa setiap daripada Anda. Kita tahu bahwa di luar sana ada begitu banyak orang-orang yang saat ini lagi sakit, terutama berhubungan dengan pandemik ini. Ya, izinkan saya sebagai hamba Tuhan untuk memberikan peneguhan kepada Anda. Percaya bahwa pada waktu Anda sakit, Tuhan tidak pernah meninggalkan Anda. Ada satu covenant, ada satu perjanjian darah yang Tuhan Yesus berikan kepada kita anak-anaknya. Di dalam kondisi apapun juga, apakah hari ini saudara lagi terkapar, lagi parah, atau mungkin Anda tidak sakit, tetapi bisnismu mengalami sakit, penyakit yang sangat parah gitu ya, karena dampak negatif daripada pandemik ini. Percayalah bahwa Tuhan selamanya bersama dengan kita, dan pada waktu badai mengamuk, Tuhan ada di sana bersama dengan kita. Mari kita lihat satu kebenaran firman Tuhan yang akan saya bacakan dari kitab Roma. Kita melihat bersama-sama daripada Roma pasal yang kelima, kita melihat ayat yang kelima dan juga ayat yang keenam. Firman Tuhan berkata, dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita, orang-orang durhaka, pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Nah saudara, kita tahu bahwa kalau kita mau berharap, tentunya berharaplah kepada sesuatu yang kuat, yang kokoh, dan tidak tergoncangkan. Nah, semua daripada pengharapan ini rupanya hanya bisa kita dapatkan di atas satu nama yang tidak tergoncangkan, yakni Tuhan Yesus Kristus. Di dalam kitab Ibrani dikatakan bahwa pengharapan akan Yesus itu ibaratnya seperti sau, jangkar, yang menembus sampai kepada tirai yang ada di ruang Maha Kudus. Nah, tirai ini tentunya, atau jangkar ini maksud saya tentunya adalah jangkar yang sangat kuat sekali. Kita tahu pada waktu kita menyerahkan harapan kita kepada kekuatan kita, hari-hari ini kita mengalami goncangan yang sangat besar. Orang kaya bisa dengan mudah meninggal. Bahkan orang-orang yang mempunyai posisi-posisi tertentu dengan mudah dapat terkena sakit penyakit. Kita melawan satu musuh yang tidak kelihatan, virus yang ada di mana-mana, yang hari-hari ini kita nggak bisa sepelekan. Nah, namun demikian pesan saya tentunya adalah kita harus menghadapinya dengan waspada dan juga tidak dengan takut. Karena apa? Pada waktu kita waspada, kita menjalankan semua apa yang diajarkan oleh pemerintah dan apa yang kita memang harus lakukan, maka tentunya kita akan memiliki kesempatan lebih besar untuk tidak terjangkit. Walaupun demikian, salah satu hal yang perlu kita lakukan adalah membangun iman kita. Nah, saya mau mengajak Anda para pemirsa Good News Program, percayalah bahwa iman kita itu harus berdasarkan kepada kebenaran firman Tuhan. Iman timbul daripada pendengaran, dan pendengaran akan firman-Nya Kristus. Nah, bagaimana dengan Anda? Bagaimana Anda menjaga dirimu hari-hari ini? Apakah sudah cukup? Bagaimana dengan kondisi imanmu? Apakah sudah cukup? Kalau belum, waktunya sekarang berharap kepada Tuhan Yesus Kristus. Saya berdoa dalam kondisi-kondisi seperti ini, kita nggak lagi menjadi orang yang acuh. Ya, tetapi saya percaya kita dapat masing-masing menjadi perwakilan kerajaan Tuhan. Pada waktu ada, kita tahu nih ya, ada teman-teman, mungkin teman sekantor, teman segereja, atau bahkan ada keluarga, atau bahkan orang-orang yang memerlukan bantuan. Mungkin kita nggak kenal dengan mereka. Jadilah orang yang bermurah hati. Pada waktu Anda mempunyai kelebihan, waktunya sekarang kita peduli kepada orang-orang yang kekurangan. Dengan demikian, nyatalah kebenaran firman Tuhan bahwa kita adalah anak-anak terang. Sehingga pada waktu ada orang yang lemah, kita akan bantu untuk angkat mereka. Pada waktu ada orang yang membutuhkan, kita akan bantu untuk menjadi saluran tangannya Tuhan. Dengan cara yang demikian,
maka orang-orang bahkan yang belum percaya kepada Tuhan akan melihat Kristus di dalam kehidupan kalian, dalam kehidupan kita semua. Apakah Anda diberikan kekuatan? Kita berdoa hari ini, pada waktu kita sudah menerima kebenaran firman Tuhan, kita sudah menerima satu kesaksian yang luar biasa. Kalau Tuhan bisa memulihkan keluarga daripada narasumber ini, kami juga percaya bahwa Tuhan pun sanggup berperkara besar kepada keluarga Anda. Tujuannya adalah nama Tuhan dipermuliakan. Dan pesan kami satu hal, kalau engkau sudah menerima jawaban daripada pergumulan-pergumulanmu, jangan lupa untuk memberikan kemuliaan hanya kepada Tuhan. Berikan kesaksian bagaimana Tuhan menyembuhkanmu. Berikan kesaksian bagaimana Tuhan memulihkan kehidupanmu. Sehingga orang-orang yang juga sedang lemah atau mereka sedang menantikan jawaban doa mereka, mereka pun akan dapat dikuatkan. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Anda mau menerima kesembuhan daripada Tuhan? Kami mau di bagian penutup ini untuk berdoa bagi Anda. Khususnya bagi Anda yang sakit. Dan kita percaya doa orang benar, kata firman Tuhan, itu besar sekali kuasanya. Mari kita berdoa. Haleluya. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus berdoa untuk setiap pemirsa Good News Program. Tuhan, siapapun mereka, apapun sakitnya. Ayo pemirsa sekalian, saya mengajak Anda untuk kita beriman. Satukan iman kita. Yuk angkat tanganmu, arahkan ke layar gadget atau televisi di mana Anda menyaksikannya. Bapa, ini anak-anakmu, mereka yang sakit. Terutama hari-hari ini begitu banyak orang-orang yang sakit COVID. Tuhan, kami mau berdoa untuk kesembuhan mereka. Kami mau berdoa untuk kesembuhan bangsa kami. Tuhan, kami tahu Engkau adalah pemegang kehidupan. Apabila memang bukan atau belum waktunya untuk anak-anakmu ini pulang ke rumahmu, kami minta Tuhan biarlah ada peneguhan. Kami minta ada kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kami ucapkan hari ini. Ayo pemirsa sekalian percaya, terima iman. Dengan bilur-bilurnya Yesus, engkau sembuh. Engkau terima kesembuhan sekarang. Apapun sakitmu. Mungkin kau bukan sakit COVID, mungkin kau sakit jantung, mungkin ada bagian matamu yang sakit, bagian tulang belakang yang sakit. Mungkin ada sakit gagal ginjal. Atau mungkin saya merasakan ada orang yang kaki kanannya ada bermasalah, saudara. Saya nggak tahu sakit apa. Atau mungkin saudara bagian tubuhmu yang lain, bagian di bagian perut, saudara. Ya, apapun sakitmu, yuk kita berharap, kita percaya dengan bilurnya Yesus, engkau sembuh. Percaya, dan pada waktu engkau mengalami sakit penyakit, gerakkan bagian tubuhmu. Lakukan sesuatu yang sebelumnya tidak bisa engkau lakukan. Ayo saudara, percaya, beriman dalam nama Yesus. Sekali lagi, aku melepaskan kesembuhan bagi saudara, bagi engkau. Dari ujung kepala sampai dengan ujung kaki. Engkau terima sekarang. By the stripes of Jesus you are healed. Engkau sembuh, sembuh. Dalam nama Yesus. Biarlah Tuhan engkau sendiri dipermuliakan. Malaikat bala tentara malaikatmu akan membawa kesembuhan dari surga untuk anak-anakmu. Yang diberkati oleh Tuhan. Engkau katakan. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Puji Tuhan saudara, terima kasih untuk kebersamaan kita 1 jam terakhir ini. Ya. Kami sungguh percaya Anda pasti diberkati. Karena itu jangan lupa untuk sharekan ulang supaya banyak orang lebih bisa diberkati lagi. Kita akan jumpa kembali di pekan yang akan datang di hari, jam, dan stasiun televisi yang sama. Saya Debbie Katarina bersama dengan suami saya Daniel Hendrata, dan tetap jaga protokol kesehatan. Kita percaya bahwa hidup kita milik Tuhan. Selama pandemik ada, Good News Program akan tetap bersama-sama mengawal sehingga nama Tuhan akan dipermuliakan. Tuhan Yesus memberkati.